Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat. Perkenalkan, nama saya Eko Nuryanto. Saya dari lingkungan Santo Ignatius. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan bulan Kitab Suci Nasional yang keempat. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dalam 2 tahun ini kita telah melewati berbagai tantangan kehidupan. Pandemi COVID-19 meninggalkan banyak perubahan. Salah satunya adalah perubahan pandangan tentang Tuhan. Bagi sejumlah orang, Tuhan dirasakan sebagai sosok yang menjauh, ya, karena kehadirannya tidak dirasakan terlebih dalam situasi-situasi sulit saat ini. Dan ada pula pandangan yang lebih ekstrim yang melihat Tuhan sebagai sosok yang jahat dan kejam karena membiarkan semua peristiwa ini terjadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pertemuan yang keempat ini kita akan mendalami subtema Allah sumber harapan karena kerahimannya. Dalam pertemuan keempat ini kita akan mendalami sosok atau pribadi Tuhan yang penuh kerahiman dan berbelas kasih, yang tetap mau hadir dalam segala situasi, termasuk dalam masa-masa sulit, masa-masa pandemi saat ini. Ia mengundang umat manusia supaya sungguh-sungguh mau berusaha mengenalnya. Dan kita semua diajak untuk menyadari kerahimannya yang memelihara kita dengan berbagai cara. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendalami bersama dari kitab suci perikop dari Hosea bab 11 ayat 1 sampai dengan 11. Perikop ini menggambarkan tentang bagaimana perjalanan relasi Tuhan dengan umat Israel. Relasi umat Israel dengan Tuhan kita tahu tidak berjalan mulus, ya. Dan kita tahu juga hal itu terjadi karena apa? Karena umat Israel tidak setia kepada Tuhan dan menyembah ilah-ilah lain dan meninggalkan Tuhan. Ya. Atas apa yang dilakukan itu seharusnya umat Israel dihukum. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan tidak melakukannya. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang luar biasa terhadap mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perikop ini nanti juga menjadi refleksi buat kita. Bagaimana perjalanan relasi kita dengan Tuhan, terlebih pada masa-masa sulit, masa-masa pandemi saat ini. Bisa jadi selama masa pandemi ini kita terlalu fokus terhadap diri sendiri, tidak melihat bagaimana penyelenggaraan Tuhan yang berbelas kasih. Tuhan pasti hadir dalam masa-masa sulit untuk menyelamatkan kita semua dan menghantarkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang bersama-sama kita mau ngambil dari Hosea, dari perikop Hosea bab 11 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika Israel masih muda, ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu di hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih,
Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, dan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku telah betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Jeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Hosea bab 11 ayat 1 sampai dengan 11. Apa pesan dari perikop ini buat kita semua? Saya dapat menangkap ada 4 hal atau peristiwa penting. Yaitu yang pertama, kasih Tuhan yang luar biasa kepada orang Israel. Bagaimana Tuhan sungguh mengasihi umat Israel. Bahkan Tuhan menyebut orang Israel sebagai anaknya. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka. Bahkan digambarkan Tuhan sampai membungkuk ketika memberi makan. Semua itu dilakukan Tuhan, terutama dalam perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah terjanji. Tuhan menjadi seorang bapa yang amat mengasihi anaknya. Lalu pesan kedua apa Bapak Ibu? Apa tanggapan orang Israel melihat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa? Tindakan Tuhan yang mengasihi mereka tidak ditanggapi dengan baik. Israel adalah anak yang tidak setia. Mereka meninggalkan Tuhan dan pergi kepada Baal. Dan kita tahu bahwa dengan meninggalkan Tuhan, orang Israel sama saja berjalan menuju kebinasaan. Ya, itu pesan yang kedua. Lalu yang ketiga, pesannya ketiga, apa tanggapan Tuhan terhadap umat Israel yang sesat? Ya, Tuhan tidak memusnahkan mereka, luar biasa. Dan dengan tegas Tuhan menyatakan bahwa aku ini Allah dan bukan manusia. Ya, kesetiaan Tuhan kepada umat tidak tergantung pada tingkah laku, ya, dan balasan dari umatnya. Ia tetap mencintai Israel sebagai anaknya yang terkasih. Ya. Kasih setia, belas kasihan, dan kemurahannya jauh melebihi dari kemarahannya. Karena itu Tuhan tidak melaksanakan murkanya, sekalipun umat Israel mendurhakainya. Itu pesan yang ketiga. Lalu pesan terakhir apa yang bisa kita tangkap Bapak Ibu dari perikop ini? Apa tindakan dan inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel? Apa inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan relasi dengan umat Israel? Ya, dalam usaha mengembalikan anak durhaka
supaya menjadi anak yang terkasih, Tuhan punya cara, yaitu Ia mengaum ya seperti singa, memberikan peringatan keras sehingga mereka semua menjadi gemetar dan kembali kepadanya. Auman Tuhan mendatangkan kehidupan. Yang mendengarkan suaranya akan diantarkan kepada Tuhan, akan diantarkan Tuhan ke tempat, ke rumah-rumah yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, demikian pesan yang dapat kita tangkap dari perikop tadi. Lalu sekarang apa yang menjadi refleksi buat kita dalam pertemuan PKSN yang keempat ini? Ya, ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita untuk merefleksikan di dalam kehidupan nyata. Yang pertama adalah apa? Apakah saya merasakan kemurahan Tuhan dan kerahimannya, terlebih di saat saya mengalami masa-masa sulit selama pandemi ini? Yang kedua, apa yang membuat saya bertahan untuk tetap beriman kepada Tuhan dalam situasi-situasi sulit yang saya hadapi? Berikutnya, bagaimana saya merasakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan selama masa pandemi ini? Lalu, peringatan apa yang saya alami yang mengantarkan saya kepada pertobatan? Dan yang terakhir, dalam rangka pertobatan, apa yang harus saya tinggalkan agar semakin dekat dengan Tuhan? Dan yang poin terakhir tadi bisa jadi menjadi aksi nyata buat kita semuanya, ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pasti kita semua mempunyai pengalaman bagaimana kita mengalami kebaikan dan kerahiman Tuhan, terlebih di saat-saat masa-masa sulit saat ini. Tuhan telah begitu baik dengan mengirimkan para sahabat dari berbagai komunitas atau lingkungan sekitar hidup kita untuk memberikan semangat, dukungan dalam menghadapi masa-masa sulit, terlebih saat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berbagai peristiwa yang hadir semakin menyadarkan kita bahwa kita ini ternyata tidak bisa hidup sendiri dan harus terus bersandar kepada Tuhan. Dan sungguh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iman kita sedang diuji melalui berbagai peristiwa yang kita alami. Semoga kita semua dimampukan untuk terus taat dan setia kepada Tuhan, sehingga kita semakin bisa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan serta pemeliharaan Tuhan. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.